Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini kita bisa berjumpa lagi teman-teman setelah beberapa hari tidak bisa menyapa teman-teman dari uploadan video saya. Dan kali ini karena beberapa waktu yang lalu, kalau memang teman-teman memantau, ada insiden yaitu matinya burung secara massal di beberapa kota di Indonesia ini. Walaupun kasusnya ini bukan burung perkutut, akan tetapi burung pipit, namun kita bisa mengambil informasi dan pelajaran dari kasus ini bahwa di antara kesimpulan terjadinya kematian tersebut akibat perubahan iklim atau perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga burung tersebut tidak bisa beradaptasi dengan baik. Walaupun juga ada pendapat bahwa matinya burung pipit ini secara massal karena makan sesuatu yang mematikan, itu ya, obat kimia dan sebagainya, itu mungkin dari tanaman-tanaman petani yang disemprot dengan obat kimia tertentu untuk pembasmi hama. Nah, itu ada beberapa kesimpulan, tapi saya menggarisbawahi yang kesimpulan pertama mengenai perubahan cuaca itu, sehingga saya menarik kesimpulan bahwa hal ini juga patut menjadi kewaspadaan bagi kita, teman-teman yang hobi burung kelangenan, yaitu perkutut, terkuku, puter, dan sebagainya, untuk kita juga berhati-hati. Di video ini saya mengajak kepada teman-teman untuk menyadari pentingnya kita di dalam menjemur burung kelangenan kita nih. Kita langsung saja pantau aktivitas penjemuran saya yang saya lakukan. Namun sebelumnya jangan lupa kopinya diminum. Jadi kali ini saya menjemur beberapa burung rawatan saya nih, tidak semuanya. Ini yang ada di hadapan kita terdiri dari 1 ekor punai, kemudian ada 3 ekor terkuku, kemudian ada puter geni 1 ekor, dan 8 ekor perkutut nih. Jadi total ada 13 ekor burung yang saya jemur kali ini. Dan untuk waktu penjemurannya ini beberapa kali saya dapati teman-teman di kolom komentar bertanya mengenai waktu atau jam berapa kita idealnya menjemur perkutut nih. Kalau saya sendiri ada 2 pendapat nih. Kalau teman-teman sekaligus ingin mendapatkan yaitu manfaat pengembunan, itu bisa dilakukan teman-teman sehabis sholat subuh itu, atau kurang lebih mungkin jam 5 teman-teman mengeluarkan perkutut atau burung kelangenan yang lainnya di halaman. Jadi bukan di teras, di halaman, supaya perkutut tersebut mendapat manfaat dari embun, artinya mendapat embun pagi. Mengenai manfaatnya mungkin insya Allah di video yang lainnya kita akan sama-sama mendiskusikan manfaat embun untuk burung kelangenan kita. Kemudian versi yang kedua ini bisa dilakukan ketika matahari pagi itu sempurna terlihat, yaitu kurang lebih katakan jam 7 pagi. Tentunya bagi teman-teman yang punya kesibukan bisa melakukannya di hari-hari libur tertentu, misalkan di hari Minggu atau di hari liburnya teman-teman bisa dimanfaatkan untuk melakukan penjemuran ini. Kemudian penjemuran tersebut bisa dilakukan dengan cara ditaruh di halaman, artinya ditaruh di lantai saja. Ketika burung liar itu berada sampai di tanah atau di halaman, sedang di sana ada aktivitas manusia, ini biasanya burung tersebut mentalnya bagus lah. Demikian halnya burung-burung yang kita miliki, kita latih supaya dia terbangun mentalnya, maka penjemuran dilakukan dengan cara meletakkan burung tersebut di lantai atau di bawah nih, tidak dicantelkan. Atau mungkin seperti yang saya lakukan ini, teman-teman bisa pantau, ini saya melakukan penjemurannya di lantai atas nih. Namun di sini ada aktivitas dari orang-orang rumah nih, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu cara perkutut tersebut atau burung kelangenan yang dijemur ini melatih mentalnya, yang saya harapkan demikian. Dan kemudian penting untuk diperhatikan bahwa di dalam proses penjemuran ini diusahakan sinar matahari pagi ini bisa masuk secara keseluruhan
Dalam artian tidak ada pohon atau benda lain yang bisa menghalangi sinar matahari tersebut untuk mengenai sangkar dan burung yang sedang kita jemur. Mengenai durasi berapa lama waktu penjemuran yang kita lakukan, ini kalau saya sendiri lebih suka dengan cara mengamati perilaku si perkutut atau burung langganan yang sedang kita jemur tersebut. Jadi biasanya cara saya niteni dalam bahasa Jawanya, yaitu ketika burung sudah mulai seperti bernapas ngap-ngapan ini tandanya burung tersebut harus segera kita candal di tempat yang teduh. Artinya penjemuran harus kita sudahi. Tapi selagi burung yang kita jemur tersebut masih kelihatan menikmati, biasanya tanda-tanda menikmati itu ada aktivitas seperti dia mencari kutu di sela-sela bulunya, kemudian ada aktivitas di mana dia membuka lebar sayap-sayapnya sambil tiduran gitu. Nah, ini biasanya kalau yang saya lakukan, saya biarkan dulu dia burung tersebut menikmati sinar matahari pagi. Kemudian penjemuran ini bermanfaat sekali teman-teman, terutama ketika dalam kondisi cuaca ekstrim seperti yang di awal saya sampaikan tadi, di mana terjadi perubahan misalkan dingin, cuaca dingin yang ekstrim ini tentunya merubah suhu tubuh burung yang kita rawat nih. Dan kalau itu terjadi secara drastis, ini bisa membuat daya tahan tubuh burung yang kita rawat ini terkikis. Nah, untuk dalam kondisi yang normal ini juga perlu menurut saya yang namanya penjemuran ini, karena di malam hari yang biasanya kalau di tempat saya sendiri itu cuaca dingin, tentunya dengan di pagi hari kita jemur perkutut yang kita miliki atau burung kelangan yang kita miliki ini membuat suhu tubuhnya kembali stabil, yang dari tadinya kedinginan bisa mendapat asupan sinar matahari. Dan ini juga kalau kita cermati burung-burung yang ada di alam lepas, tentunya ketika pagi hari mereka mendapat asupan sinar matahari yang cukup ya. Biasanya burung-burung di alam liar ini bertengger di ranting-ranting pepohonan ya, sambil menikmati sinar matahari pagi. Kemudian kalau kita ingat pelajaran masa lalu ya, di mana sinar matahari ini kan juga merupakan asupan vitamin D untuk tubuh kita manusia nih. Begitupun untuk hewan termasuk burung. Ini menjadi asupan vitamin D yang tentu bermanfaat sekali untuk burung rawatan kita. Maka dari itu ada beberapa pendapat bagi teman-teman yang mengembangbiakkan burung atau beternak, ini biasanya menyarankan kandang ternaknya itu di lokasi yang bisa dijangkau oleh sinar matahari dengan alasan diantaranya yaitu burung yang sedang diternak tersebut bisa mendapat asupan sinar matahari yang mengandung vitamin D tersebut. Walaupun mungkin ada beberapa kandang modern atau teman-teman yang juga berhasil berternak di tempat atau di lokasi yang tidak terjangkau matahari secara langsung, biasanya disiasati dengan pemberian vitamin tertentu sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau vitamin burung yang sedang diternakkan tersebut. Dan kemudian manfaat penjemuran burung rawatan kita yang terakhir adalah membunuh bakteri atau jamur atau mungkin kuman-kuman yang ada di sangkarnya, karena mungkin adanya kotoran dari perkutut tersebut, bakteri, kuman ataupun jamur yang kalau kita biarkan dalam kondisi tertentu bisa berakibat fatal untuk burung kita. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang terbiasa merawat burung itu tanpa membersihkan kotoran dan juga tanpa diapa-apakan, cuma dicantel itu tidak terjadi apa-apa ya, karena mungkin kondisi tubuh perkutut ini juga punya daya tahan yang berbeda-beda, tidak sama. Tetapi untuk sebagai kehati-hatian menurut saya dengan cara menjemur ini juga menjadi salah satu upaya supaya perkutut kita terus terjaga kesehatannya. Jadi ketika kandangnya terbebas dari bakteri atau jamur yang mungkin bisa berpotensi untuk menjadi penyakit, dengan cara penjemuran ini juga mungkin ada bakteri-bakteri yang sedang menempel di tubuh perkutut kita itu juga bisa
mati karena terkena sinar matahari tersebut. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa pendapat saya dari beberapa informasi yang saya himpun terkait penjemuran burung rawatan kita. Bila ada informasi yang perlu diklarifikasi, silahkan cantumkan di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang punya pengalaman silahkan berbagi juga di kolom komentar, atau mungkin teman-teman yang ada pertanyaan tentang apapun perawatan burung perkutut khususnya, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah memantau video ini. Insya Allah kita berjumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.